ya, sebelumnya saya mau bertanya, kalau bicara itu boleh nggak sih? Boleh, ya betul boleh ya. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu apa saja ciri-ciri korban bullying. Nah, di sini ada ciri-ciri korban bullying. Yang pertama ada perubahan emosi. Nah, korban bullying ini sering merasa sedih, terus cemas, terus juga takut, terus kehilangan percaya diri. Yang tadinya dia itu sebelum menjadi korban bullying dia itu biasanya baik-baik aja ya, tapi setelah menjadi korban bullying dia jadi pendiam, dia jadi jauh dan sukanya menyendiri. Nah, ini ciri-ciri korban menarik diri dari lingkungan. Yang tadinya dia itu kalau ketemu sama teman-teman dia senang, terus juga suka berikut gaul itu. Tapi setelah dia dibully, dia jadi malas untuk masuk ke sekolah. Kemudian semangat belajarnya juga hilang, dan pada akhirnya prestasinya pun ikut menurun karena dia tidak fokus belajar karena rasa ketakutan dia untuk masuk ke sekolah ya. Korban terlihat stres, apalagi setelah melihat atau bermain handphone atau media sosial. Nah, ini perlu diingat ya teman-teman. Kadang korban bully itu tidak berani untuk bercerita, makanya kita yang harus lebih peka ya. Tidak percaya diri, korban merasa rendah diri karena diremehkan. Bullying bisa menyebabkan prestasinya menurun. Karena dia jadi korban bully, dia itu ke sekolah juga malas, semangat belajarnya, dan pada akhirnya dia itu sulit fokus belajar karena pikirannya terganggu, jadi prestasinya menurun. 22 Januari tahun 2025 teman-teman, ini sampai mengalami trauma karena dampak perundungan dan pengancaman teman. Jadi bullying itu bukan cuma teori dan bukan cuma yang ada di film-film. Ini nyata ada di sekitar kita. Bullying itu kayak kita lempar batu ke kaca ya. Sekali lempar retak kan? Kalau berkali-kali dilempar pasti hancur kan? Nah, artinya semakin sering dilakukan bullying itu, maka semakin besar juga dampaknya bagi korban. Tindakan menyakiti orang lain bisa dipidana juga sebagai penganiayaan. Terus ada juga jika dilakukan di media sosial dapat dijerat hukum ITE pasal 27